Ibu-ibu mau kita kasih resep apa? Ngohyong. Nah, ngoyong. Ini juga halalan toyiban ya. Halal. Nah, halal. Semuanya yang kita sajikan di Dapur Ngebor ini halal. Karena ibu-ibu pasti akan praktekin di rumah juga ya. Ini biasa aku makan di restoran, salah satu restoran di mall ya, favorit aku. Dibungkusin kembang tahu kecil-kecil, isinya 3 biji, harganya 65.000. Waduh. Ini nggak sampai. Nggak sampai. Kita bikin sekarang Pasti yuk. nggak sampai. Ya, Bun, kita mulai. Ini cemilan enak banget. Ngohyong. Bahannya ada ayam giling, udang giling, telur ayam, kulit tahu, wortel, bawang bombay, kecap asin, saus tiram, daun bawang, tepung maizena, bubuk ngohyong, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, saus sambal, dan cuka. Kita mulai dari ayam cincang ya, ini setengah kilo. Ya, kita tuangkan semua. ini ayamnya ya. Oke, dan kita udang ada 3 on. 3 on udang. Oke. Kita aduk-aduk semuanya. Ya, aduk-aduk dulu. Dan sini ada 1 bombay yang lumayan besar ya. Jadi 1 bawang bombay ya kira-kiranya ya. Kira-kira 1 bawang bombay sekitar 1,5 on lah. Ya, oke. Oke, masukin semua. Gak mau rugi. Gak mau rugi, sayang. Sayang dong. Oke. Nah, cara bikinnya seperti ini. Betul. Kita ada wortel ya, wortel sekitar 1 on ya. Udah dicincang juga. Tuh. Ini ibu-ibu sangat kreatif sih, biasanya udah pinter ya kalau bikin begini. Dan kita pakai bawang putih, ini ada sekitar 8 siung ya, 6 sampai 8 siung. Kita udah cincang. Ya. Yes. Oke. Bawang merah sekitar 6 sampai 8 siung juga. Daun bawang ya, lumayan panjang, ini sekitar 50 ya, setengah on ya. Masukin. Oke. Tapi kita aduk-aduk dulu. diaduk-aduk dulu seperti ini. Supaya rata. Sekarang yang basah-basahnya ya. Basah-basah sama bumbunya. Di sini kita ada sekitar 2 sendok makan saus tiram. Saus tiram, tetap ya kita mempergunakan saus tiram ya. Oke. Yuk. Itu saus tiram. 1 sendok makan kecap asin ya. Masukin. Ini rasanya jadi sedap banget ya. Langsung mantep pol. Enak kayak udah pasti. Iya, dan tentunya ini biasanya kita temui di restoran Chinese. Dan ini bahan paling penting nih sebenarnya, Bun. Namanya Wuxiangfen atau enggak? Wuxiangfen. Ya, 5 spice ya, 5 rempah-rempah. Ada adas manis, ada pekak, ada kayu manis, ada lada hitam, sama juga ada apa lagi ya? Cengkeh. Ya, jadinya udah digiling, bisa langsung beli di supermarket. Di pasar pun ada jual ya, Bun. Jadinya kita ini 1 sendok teh aja, sangat kuat ya dia. Dan tentunya ibu-ibu nanti biar nggak penasaran, silakan aja nanti resep lengkapnya bisa diintip di Dapur Ngebor Official. Di situ semuanya Bunda nanti akan kasih resepnya lengkap dan ibu-ibu bisa praktekin di rumah juga. Oke. Dan kita basah telur. Oke, supaya binder ya. Ya. Sama juga supaya dia agak kenyal dikit kayak ada bakso, kita pakai maizena. Yes. Semua. Oke. Last but not least, jangan minyak sampai wijen. telat. Jangan telat, paling penting. Ini yang paling penting. Yes. Oke. Sebenarnya ini udah cukup asin ya, soalnya kita udah pakai minyak wijen. Jadi nggak perlu pakai jimat-jimat lagi. Oke, Bun, saya bantu ya. Waduh. Jadi ini sebenarnya kalau bikin siomay, kalau bikin kayak bakso atau apa, paling penting itu daging-dagingnya mesti dingin. Oke. 1, dia bisa bikin garing. 2, abis dingin kita ambil kayak gini, kita banting. Gitu. Banting. Boleh pukul-pukul, boleh banting. Banting. Kenapa tidak Kenapa tidak di blender aja gitu? Nggak ada. Beda ya? Iya, dia punya garingnya itu beda. Jadi kita mau banting paling 5-6 kali lah. Ya, tapi juga yang penting dingin ya. Oke.
banting itu dia satu ada angin. Bisa Biar lebih padat ya. Iya, betul. Oke. Udah selesai. Ini Bunda udah siapin ada kembang tahu atau kulit tahu ya. Kalau Jepang namanya yuba. Yuba. Yuba, oke. Jadinya kita langsung langsung gitu aja. Iya. Baik. Jangan sampai terlalu itu soalnya kita mau ada longgar dikit. Oke. Selesai. Dan tinggal digulung aja Bunda. Ya. Nah, bumbu. Wow. Yes. Oke. Ya, padat gini. Padat. Tuh. Wow. Ini nanti kalau direbus jadi agak mekar ya. Iya, dia kita kukus jadinya. Dikukus. Kita kukus nih. Next one. Nah, Kita next bikin one. dua aja. Oke. Nah, yang ini ibu-ibu tuh. Wow. Kan enak banget. Oke, Jadi langsung selesai. Nah, Kita langsung kemudian masukin. kita masuk tim ya. Iya. Agak fragile ya. Hati-hati. Oke. Yes. Oke. Kita bakal timnya selama sekitar 15 menit. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Yes. Karena nanti ya Bunda sama Chef Erik akan kasih tahu hasilnya. Ini udah 15 menit ya. Wah, itu udah 15 menit. Kita bisa pakai tangan ya. Hati-hati panas. Oke. Udah keras, udah padat. Tuh, udah padat. Yes. Ini hasilnya kayak yang ini. Hasil kayak Tuh. gini. Nih hasilnya nih. Hasilnya udah dingin ya Bun ya. Kita Iya. mesti dingin sebelum kita goreng. Sebenarnya ada beberapa cara ya. Ini biasanya kalau gini gorengnya full, langsung baru dipotong-potong disajikan. Tapi ada juga yang biasa kita temui di restoran ya. Pakai alas tahunya itu kotak-kotak kecil kayak lumpia gitu. Kayak lumpia. Kita bikinin yang langsung se-slice gitu. Habis itu lebih garing itu. Lebih gereng gitu ya. Tapi tradisionalnya emang satu Seperti ini. panjang-panjang habis itu dipotong. Yes. Oke, kita mulai. Yuk Bun. Kita masukin. Langsung goreng yo. Langsung goreng. Perhatikan ibu-ibu ya. Ini kalau udah mendidih kayak gini tuh langsung digoreng tuh. Kita tunggu sampai agak kering ya. Coklat aja ya, agak coklat. Mateng gitu. Soalnya ini semuanya sebenarnya udah mateng ya Bun ya? Ya, jadi tinggal mengeringkan kulitnya aja. Betul. Tuh, Wah. ini udah mulai mateng ya. Udah golden brown. Tak matiin dulu apinya ya. Wes. Wes yo. Oke wes. Oh. Nah. Oh, nice and golden brown. Ya. Oke. Aduh enak banget. Oke, let it cool. Cool dulu. Kita bikin biarkan saus. sampai dingin. Iya, sampai dingin dulu. Dingin dulu. Nah, sambil nunggu dingin kita bikin sausnya ya. Yes, jadinya gampang bumbunya, tinggal bawang putih, cabe, cabe apapun dan kita masukin. Kalau aku sih senangnya cabe ini ya. Cabai keriting yang pedas. Yang pedas, Jadi yes. pedasnya nggak gigit kayak cabai rawit. Oke, iya, nggak terlalu pedas lah. Dia ada fruity-nya ya, Masih ada seger-segernya gitu kalau cabai keriting merah. Ya, kita masukin sekitar 3 sendok makan air aja ya. Jadi nggak usah pakai minyak ya. Nggak pakai minyak nggak ini. perlu. Ya. 1 sendok makan cuka dapur. Cuka dapur. Ya. Ini Bunda udah siapin, ada 1 sendok cuka. Oke, semua aja deh. Semua. Dan kita ada saus sambal apa saja. Kita 2 sendok makan. Sekitar 2 sendok. Ini takarannya udah 2 sendok ya. Langsung tak tuplekin sini semua ya. Yes. Oke. Tinggal diaduk-aduk-aduk. Kalau saus sambal itu udah ada jimatnya ya. Udah asin, Jadi udah manis. udah gurihnya udah dapat semua. Betul. Jadi kali ini Bunda tidak mempergunakan jimat-jimat manja itu karena ini masakannya adalah masakan Chinese food yang tidak memerlukan rempah-rempah Jawa. Ntar ibu-ibu bisa tiru di rumah ya, bikin yang bungkusan cilik-cilik gitu ya, sasetan ya, plastikin mika ya, bikin yang gini yang kotaknya itu atau enggak di samping-samping lumpia gitu ya. Bisa. Itu langsung dikasih saus ini di plastik wrap gitu, dijualin 10 ribuan, 12 ribuan. Itu laku loh, enak loh. Nah, enak. Udah ya? Ya. Oh.
ini diambil gimana? Boleh Bun, silakan nyicip. Boleh dicocol kan? Silakan, monggo. Gimana Bun? Udah pasti. Ibu-ibu harus bikin ini di rumah. Nyesel kalau nggak bikin. Enak banget. Sausnya. Sip. Dan inilah. Ini dia ya yang namanya ngohyong. Buatan Bunda Inul dan Chef Erik. Alah, dapur ngebon mah ya aneh. Enak pol. Saya cobain satu lagi. Luarnya itu garing, dari yubanya, dari kulit tahunya, dalamnya juicy, tapi ada kebalnya, ada kenyalnya, ada membalnya ya kayak bakso yang enak. Wortelnya, dia ada bawang putihnya, dia ada daun bawangnya, ada bombanya, jadi semua nyatu pakai ngohyong five spice-nya ya. Wah enak. Apa namanya? Umami. Umami.